Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masuk pada hadis yang ke-286 tentang adanya syariat salat sunnah sebelum maghrib. Kemarin kita bacakan hadis tentang salat 4 rakaat sebelum asar, di mana penyebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan hadis yang ke-286 baca. Hadis nomor 286 dari Abdullah bin Mukhaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu qabla al-maghribi, shallu qabla al-maghribi, thumma qala fi ats-tsalathi liman syaa'a karahiyata yattakhidhaha an-nasu sunnatan." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau berkata pada yang ketiga kali, bagi siapa yang menghendaki, karena tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang terus-menerus dilakukan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Hadis ini dhaif syadz, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Syekh kami berkata dalam Tamam Al-Minnah, saya katakan riwayat ini sanadnya terputus dan matannya mungkar, sedangkan yang terjaga mahfud adalah riwayat yang pertama yang terdapat dalam kitab ini dari hadis Al-Bukhari dengan lafaz shallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Oleh karena itu Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memastikan bahwa tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa beliau pernah salat 2 rakaat sebelum maghrib. Saya katakan sepertinya saudara Az-Zuhairi belum melihat takhrij dari syekh kami sehingga dia mensahihkan hadis ini, dan Asy-Syahlani mengikutinya. Dan dalam riwayat Muslim dari Anas, kunna nusalli rak'ataini ba'da khurubis syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Dan kami dahulu salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami namun beliau tidak memerintahkan maupun melarang kami. Yang berikutnya adalah tentang salat sebelum maghrib. Salat sebelum maghrib, di mana salat sebelum maghrib adalah hal yang diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan tadi dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, di mana Nabi mengatakan shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, sampai mengucapkan 3 kali, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Artinya salat sunnah atau salat yang bukan wajib, salat sebelum maghrib. Kemudian beliau mengatakan liman syaa, bagi yang berkehendak, bagi yang ingin. Jadi kalau ada orang yang suatu saat sesekali dia salat sebelum maghrib, sesekali, tidak mengapa. Jadi man syaa. Kenapa mengatakan demikian? Nabi mengatakan liman syaa karahiyatan ayat takhidahan nas sunnatan. Karena Nabi SAW tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah, artinya dilakukan terus menerus. Jadi makanya Nabi SAW liman syaa. Kadang-kadang ya, suatu saat ada yang mau sholat sebelum maghrib silakan, tapi
Nabi mengatakan jangan liban sya'a, bagi yang berkehendak, ya. Artinya kalau dijadikan terus menerus, ya, Nabi SAW khawatir ini kalau dijadikan terus menerus liban sya'a, makanya beliau mengatakan intinya boleh, ya, sesekali dia sholat sebelum maghrib. Kemudian hadis yang tadi sudah dibacakan, ada hadis yang memang lemah dari Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'ataini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat yang sudah kita bacakan tadi. Namun yang kita pakai hadis yang pertama, itu hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya juga di mana ada seseorang yang sholat. Dalam riwayat Muslim ada seseorang yang sholat dari Anas. Dia sholat setelah tenggelamnya matahari. Kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kemudian bagaimana sikapnya? Sikap Nabi SAW ketika melihat sholat, ya, bahwa Nabi SAW ketika melihat Anas itu sholat, walam ya'murna walam yanhana, tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, ya, tidak memerintahkan dan tidak melarangnya. Ini mendukung tadi, ya, hadis sebelumnya juga. Jadi kalau sesaat terkadang orang melakukan, kita sudah memahami. Itu terkadang ada orang yang sholat misal, oh ini mungkin dasarnya, ini kali dasarnya. Jadi sudah ada riwayat, ya. Jadi intinya tadi Anas pernah sholat setelah tenggelamnya matahari atau ba'da ghurubi syamsi. Itu Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak melarangnya. Sementara di depan tadi sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib sampai 3 kali bagi yang dia berkehendak. Menunjukkan boleh, tapi sesekali, tidak menjadikan sunnah yang terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini hadis yang ke-286. Ada benarnya dari Allah SWT, ada salahnya dari syaitan, dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.